Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semua, selamat datang di podcast Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Dengan saya Ferry yang akan memandu podcast sehat pada hari ini. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik nih, yaitu tuberkulosis. Kenapa kita membahas penyakit ini? Karena ternyata TBC masih merupakan masalah utama kesehatan di negara kita nih. Indonesia sendiri menempati posisi kedua kasus TBC tertinggi di dunia pada tahun 2023. Untuk itu, kali ini kita akan mengupas tuntas seputar penyakit tuberkulosis. Pada kesempatan kali ini, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang hebat sekali. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Dr. Ruzaini SHMM. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Selamat pagi Mas Ferry, gimana kabarnya Mas Ferry? Alhamdulillah baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Baik Bapak, tadi saya sudah menyampaikan nih kepada Sobat Sehat bahwa kali ini kita akan membahas mengenai TBC. Mungkin Sobat Sehat juga ada yang belum mengetahui mengenai pengertian penyakit TBC ini sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Bapak terkait penyakit tersebut? Baik, terima kasih. Penyakit TBC itu adalah sebuah penyakit menular yang dapat diderita oleh siapapun, Mas. Jadi siapapun, baik anak kecil, anak remaja, dewasa maupun yang sudah lanjut usia. Ini yang penting. Dan itu disebabkan oleh karena sebuah kuman namanya Mycobacterium tuberculosis. Dan utamanya menyerang pada organ paru-paru, walaupun bisa menyerang organ yang lain, misalnya tulang, kulit, kelenjar ya. Nah, yang jadi masalah adalah penyakit TBC ini yang paling berbahaya adalah penyakit yang tidak merasa sakit. Ini yang penting. Namanya itu silent killer malah ya. Karenanya seringkali gejala yang muncul sangat ringan atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Namun baru akan muncul gejala saat penyakit tersebut sudah sangat parah. Oleh karena itu perlu untuk segera memeriksakan dan tidak menganggap remeh gejala batuk yang muncul. Itu yang terpenting, Mas. Baik, jadi begitu ya Pak, ternyata seberbahaya itu ya penyakit TBC ini. Jadi perlu diketahui ya Sobat Sehat agar tidak menganggap remeh penyakit TBC ini. Nah kemudian di Kabupaten Tegal sendiri angka kejadian TBC ini seperti apa ya Pak? Di Kabupaten Tegal cukup tinggi angka TBC-nya, yaitu ada TBCSO atau angka kesehatan TBC di Kabupaten Tegal pada tahun 2022. Kita lihat datanya itu ada sekitar 4.448. Pada tahun 2023 naik menjadi 5.088. Kemudian per 13 September tahun 2024 ada sekitar 3.993 penderita. Kematian kasus TB pada tahun 2022 ada sebanyak 121, cukup tinggi Mas. Dan tahun 2023 meningkat menjadi 173. Per 13 September kemarin tahun 2024 sudah mencapai 196 kematian kasus TB. Ini yang merupakan catatan kita semua agar kita itu bisa betul-betul memahami pentingnya pengobatan TBC agar tidak menjadi sebuah kematian atau menjadi sebuah penyakit yang parah, gitu Mas. Oh baik, jadi begitu ya Pak, ternyata angka kematian TBC ini mengalami kenaikan begitu ya Pak dari tahun ke tahun. Kemudian gejala apa ya Pak yang sering timbul ketika seseorang terkena TBC ini Pak? Gejalanya yang pertama tentunya karena dia ada di paru-paru, pengidap TBC ini biasanya ada gejala batuk, ya batuk seperti biasa, batuk itu ya. Biasanya batuknya itu agak lama, kurang lebih dari 2 minggu, bisa disertai keluar perdarahan, bisa ada nyeri dada, sesak nafas, dan bisa hanya batuk biasa. Kemudian ada juga gejala-gejala lain, gejala sistemik, yaitu gejala yang menyeluruh, misalnya adalah ada terjadi penurunan berat badan terutama pada anak-anak, kemudian penurunan nafsu makan,
Ini penting sekali dan biasanya ada disertai demam. Demamnya itu khas, yaitu subfibril. Subfibril itu demam yang tidak terlalu panas tapi dia anget-anget aja itu. Ya. Namun kenyataannya memang banyak sekali di lapangan TBC ini tidak ditemukan gejala tadi. Jadi pasien hanya merasa batuk sesekali saja. Ini yang rawan, Mas. Jadi pasien yang hanya sekali batuk padahal dia penderita penyakit TBC ini bisa menular kemana-mana. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa TBC berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain yang langsung timbul gejala. Yang jadi masalah lagi adalah bahwa TBC butuh waktu lama untuk menyebabkan sebuah kelainan organ. Ini jadi masalah. Jadi inilah makanya kita perlu adanya sosialisasi, Mas, sosialisasi ke masyarakat bahwa kadang-kadang TBC itu hanya gejalanya batuk ringan yang memang lama dan tidak ada tanda lain. Segera saja kalau menurut saya, kalau anak, istri, orang tua atau adik kita, tante kita yang batuknya lama tanpa ada gejala, segera lakukan pemeriksaan saja ke fasilitas kesehatan untuk bisa dilihat TBC apa bukan. Gitu ya, Mas ya. Baik, jadi begitu ya Pak. Ketika ada munculnya gejala batuk ringan tadi, perlu diperhatikan ya Sobat Sehat agar segera diperiksakan ke vaskes terdekat gitu ya Pak. Betul ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Iya, kemudian Mas. Untuk faktor resiko yang mempengaruhi penyakit TBC itu seperti apa nih Pak? Baik, orang-orang yang dengan kondisi tertentu akan lebih mudah terkena penyakit TBC, Mas. Seperti orang yang pertama itu gangguan nutrisi atau malnutrisi, jadi kekurangan gizi itu rentan tertular penyakit TBC. Di samping itu penderita HIV. HIV itu sebuah penyakit yang menurunkan kekebalan tubuh, itu juga rentan penderita TBC. Kemudian merokok ataupun penyakit-penyakit lain yang memang penyakit tersebut melemahkan imun tubuh kita. Termasuk ada juga penyakit DM, orang yang kontak erat dengan TBC, itu juga merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit TBC. Baik, jadi ternyata cukup banyak ya Pak faktor risiko yang perlu diperhatikan gitu nggih. Jadi TBC ini apakah dapat menyebar ke semua orang Pak tanpa adanya faktor risiko tertentu yang telah Bapak sebutkan tadi? Sebetulnya bisa saja Mas penyakit TBC diderita oleh siapapun ya. Namun kelompok-kelompok orang dengan faktor risiko yang disebutkan tadi itu mudah sekali terkena TBC. Ya, namun kembali lagi bahwa TBC ini memang bisa diderita oleh siapapun dan golongan umur berapapun, yang seperti di depan saya sampaikan kepada jenengan. Ya, bisa anak kecil, remaja, dewasa maupun orang tua bisa sebenarnya terkena TBC. Baik, terima kasih Bapak. Tadi sudah dijelaskan bahwa TBC ini bisa menular ke siapa saja nggih. Nah, kemudian untuk cara penularannya sendiri itu seperti apa ya Pak? Dari seseorang yang sehat hingga dia bisa terkena atau terpapar oleh TBC? Ya, penularan TBC itu ditularkan lewat satu orang ke orang yang lain. Jadi dia melalui droplet atau percikan ludah, Mas. Jadi lewat pernafasan, penularan TBC lewat batuk, berbicara, mengeluarkan ludah maupun percikan-percikan tadi. Dan kuman tersebut yang ada di droplet tersebut itu kan dia bisa dihirup oleh masyarakat atau orang di sekitar tersebut. Itulah model penularan daripada TBC. Dan apalagi kalau misalnya orang di sekitar itu imunitasnya rendah, ini sangat mudah sekali terjadi penularan pada mereka, Mas. Menarik sekali ya Pak. Tadi telah disebutkan bahwa TBC ini memang bisa menular ke siapa saja begitu ya Pak. Kemudian ada juga di masyarakat infeksi TB laten begitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan TB laten itu seperti apa Pak? Ya, TB laten itu memang sebuah TBC yang diam, artinya tersilent. Jadi TBC laten adalah ketika seseorang terinfeksi bakteri TBC namun belum menjadi TBC aktif, ya itu namanya TBC laten, Mas.
Bakteri ini tersembunyi dalam tubuh sehingga orang tersebut tidak terlihat terkena TBC. Bakteri tersebut tidak hilang melainkan hanya dalam keadaan tertidur, sehingga sewaktu-waktu apabila imunitas kita rendah, imunitas penderita TBC rendah, dia akan hidup lagi kuman tersebut ya. Bakteri tersebut akan aktif dan memicu penyakit TBC aktif. Begitu Mas. Dan itulah pentingnya ada namanya TPT Mas, yaitu terapi pencegahan TBC. Itu sebetulnya salah satu fungsinya adalah untuk bisa menekan kuman TBC laten tersebut. Baik, informasi yang bagus sekali ya Pak. Jadi bagi sobat sehat yang belum mengetahui tentang TB laten bisa lebih waspada begitu nggak Pak? Ya, baik betul, Pak. betul. Tadi kita kan sudah membahas mengenai pengertian, kemudian gejala, faktor resiko, kemudian untuk pencegahan TBC sendiri bisa dilakukan dengan cara seperti apa ya Pak? Ya, sebelum pencegahan tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa TBC ini mudah hidup dan menyebar di lingkungan yang padat penduduk, sirkulasi udaranya yang kurang, dan juga pencahayaan mataharinya yang kurang. Ini sebagai istilahnya intinya Mas ya. Oleh karena itu sebisa mungkin kondisi rumah perlu diperhatikan untuk mendapat pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup. Kemudian tentunya kepadatan hunian juga perlu diperhatikan agar tidak terlalu banyak orang yang tinggal dalam satu rumah. Karena jika dalam satu rumah terdapat satu orang yang terkena TBC saja, hal tersebut akan memungkinkan penularan ke seluruh penghuni rumah tersebut. Kemudian pencegahan TBC juga bisa dilakukan dengan menetapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja contohnya? Salah satunya adalah olahraga teratur Mas. Kita butuh olahraga teratur. Kemudian makanan-makanan yang bergizi. Ya, makanan-makanan yang bergizi itu penting sekali untuk tubuh kita. Tidak merokok, tidak minum minuman keras, dan tentunya sebisa mungkin kalau ada rumah harus ada ventilasi, dan ventilasi harus dibuka. Ya, jangan ditutup, dibuka. Pintu tiap hari dibuka, dan syukur-syukur bisa juga untuk berjemur di tempat tidur. Begitu Mas. Informasi yang bagus sekali nih Sobat Sehat, karena seringkali masih banyak orang yang kurang memperhatikan terkait PHBS tersebut ya Pak. Itu kurang menerapkan PHBS, kurang memperhatikan sirkulasi udara, kemudian pencahayaan di rumah yang masih kurang. Baik, kalau boleh tahu Pak, untuk menemukan kasus-kasus terduga TBC di Kabupaten Tegal ini seperti apa ya Pak? Untuk menemukan kasus-kasus terduga TBC di masyarakat bisa dilakukan secara aktif maupun pasif Mas, yaitu dengan melakukan screening TBC di Vaskes dan investigasi kontak di masyarakat. Investigasi kontak ini merupakan kegiatan pelacakan dan investigasi yang ditujukan untuk orang-orang yang melakukan kontak dengan pasien TBC untuk menentukan terduga TBC. Jadi pada prinsipnya intinya bahwa untuk bisa menemukan TBC itu ada dua cara, dengan aktif dan pasif Mas ya. Aktif itu kita aktif sendiri, artinya kalau kita merasa saya curiga ini sudah batuk sekian minggu tetapi tidak ada gejala yang lain, tidak ada penyebab yang lain, tentunya kita aktif untuk datang ke sana. Begitu juga nakes Mas. Nakes juga akan aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan screening dimanapun ya. Kami juga beberapa melakukan kegiatan screening baik di perusahaan, di lapas maupun di sekolahan, juga kita melakukan screening di masyarakat tersebut. Begitu ya Mas ya. Baik Pak. Berarti intinya untuk menemukan kasus TBC ini ada dua cara ya Pak, yaitu dengan kegiatan secara aktif, kemudian secara pasif melalui screening TB dan investigasi kontak, begitu ya Pak. Baik Pak, untuk investigasi kontak sendiri, apakah terdapat kendala-kendala tertentu yang ada di masyarakat begitu Pak, seperti respon buruk masyarakat atau semacamnya begitu Pak? Inilah yang menjadi kunci sebetulnya Mas. Jadi masyarakat kita itu nyuwun sewu, memang responnya itu agak kurang, karena itu tadi TBC itu seolah-olah bukan sebuah penyakit, ini jadi masalah. Jadi harapan kami tentunya kepada masyarakat agar itu tadi
bahwa TBC itu harus kita obati dan bisa sembuh sebetulnya, bisa sembuh asal berobatnya secara rutin. Dan kalau sudah diobati, insya Allah kuman tersebut tidak akan menyebar ke tetangga kita, ke saudara kita, ke anak ibu kita. Gitu ya Mas ya? Iya, Mas. Betul sekali ya Pak. Ini tentunya juga menjadi PR bagi kita ya Pak untuk menyadarkan masyarakat bahwa TBC ini bisa dicegah dan disembuhkan begitu ya Pak. Betul. Kemudian untuk mendiagnosis penyakit TBC sendiri dilakukan pemeriksaan seperti apa ya Pak biasanya? Nah ini bagus Mas, pertanyaan bagus. Jadi kita masyarakat itu kan hanya sampai batas kita curiga. Kemudian kita datang ke fasilitas kesehatan, kita lakukan pemeriksaan. Di kami ada 2 pemeriksaan. Yang pertama adalah TCM Mas. TCM, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan dahak. Kita lihat di bawah mikroskop ada nggak kuman TBC, BTA positif di sana. Kalau ada berarti itu memang pasien tersebut menderita kuman atau menderita penyakit TBC. Itu Mas ya. Baik, jadi begitu ya Sobat Sehat. Untuk mengetahui atau mendiagnosis penyakit TBC ini nanti akan dilakukan pemeriksaan TCM dan juga tes dahak begitu nggak Pak? Betul. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Mungkin banyak orang yang belum tahu tentang bagaimana pengobatan pada penyakit TBC ini Pak. Boleh dijelaskan secara singkat Pak? Iya. Jadi TBC itu kuman yang spesifik, makanya namanya penyakit spesifik. Pengobatannya cukup lama Mas, minimal 6 bulan. Akan tetapi kalau kita diobati secara rutin itu bisa sembuh. Yang jadi masalah adalah pada saat awal-awal pengobatan, misalnya diobati 1 bulan, 2 bulan, si pasien tersebut sudah merasa sehat, dia tidak datang lagi. Ini jadi masalah. Makanya kami sarankan ke masyarakat, ke Bapak Ibu sekalian, kalau sudah terduga atau sudah ditemukan kuman BTA positif di paru-paru dan menderita penyakit TBC, berobatlah secara rutin. Ya, berobatlah secara rutin. Jangan menganggap sudah sembuh kemudian berhenti. Sampai minimal itu 6 bulan pengobatan. Sampai minimal 6 bulan pengobatan. Dan dalam pengobatan tersebut tentunya tidak hanya obat, tentunya juga kita harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Gitu Mas, supaya nanti bisa bergayung bersambut, artinya obat masuk, perilaku hidup bersih dan sehat juga jalan, sehingga pengobatan lebih efektif. Baik Bapak, terakhir Pak, apakah ada pesan penutup tersendiri kepada Sobat Sehat dan masyarakat di rumah Pak terkait penyakit TBC ini? Matur nuwun Mas. Jadi saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal menghimbau kepada masyarakat, yang pertama tentunya bahwa kuman TBC atau penderita TBC itu bisa sembuh dengan pengobatan yang rutin. Yang kedua, bahwa jangan sekali-kali menganggap bahwa penderita TBC itu sebuah penyakit yang menjijikan. Tidak. Dia bisa normal lagi. Yang ketiga, terkait dengan penularannya, harapan kami kepada masyarakat, jangan takut-takut kalau ada batuk yang lama, apalagi batuk lama tanpa ada penyebabnya, segera datang ke puskesmas, ke fasilitas pelayanan kesehatan, gratis, tidak dipungut biaya. Termasuk nanti kalaupun nanti hasilnya positif, hasilnya menderita TBC, pengobatan pun gratis, tidak dipungut biaya apapun. Yang terakhir, kepada masyarakat Kabupaten Tegal, ayo kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, kalau punya ventilasi di rumah, buka ventilasinya, jangan ditutup. Usahakan agar sinar matahari bisa masuk. Termasuk pintu rumah, kalau pagi sebaiknya dibuka supaya sirkulasi udaranya bagus. Dan harapan terakhir sekali ini, harapan kami, monggo masyarakat Kabupaten Tegal, ayo kita sama-sama memberantas kuman TBC. Ya, prinsipnya TBC adalah TOS, 1, temukan, yang kedua obati sampai sembuh. Demikian Mas Ferry, matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak telah berbagi informasi yang sangat bermanfaat sekali.
Diharapkan dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat lebih waspada dengan penyakit TBC, khususnya di Kabupaten Tegal ini. Oke Sobat Sehat, sampai di sini dulu podcast sehat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TOS TV, temukan, obati sampai sembuh.